Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Bab 2, Ketuhanan dan Pelayanan Suci kepadanya. Sloka 1. Vyasa Vaca Iti Samprashna Samhristo Vipranang Rau Maharsanihi Pratipuja Vacastesang Prawaktumupacākrame. Artinya, Ugrasrawa atau Suta Goswami, putra Romaharsana, setelah dipuaskan sepenuhnya oleh pertanyaan-pertanyaan yang sempurna dari para Brahmana, mengucapkan terima kasih kepada mereka dan dengan demikian berusaha menjawab. Penjelasan. Para resi Naimisaranya mengajukan 6 pertanyaan kepada Suta Goswami. Jadi beliau menjawab pertanyaan itu satu persatu. Sloka 2. Suta Vaca Yam Pravajantam Manupetam Apeta Krityang Daipayano Viraha Katara Ajuhawa Putretitan Mayatayatarawo Vinedus Tang Sarvabhutaridayam Munim Anatosmi. Artinya, Srila Suta Goswami berkata, perkenankanlah hamba mengaturkan sembah hormat kepada resi yang mulia itu, Sukadewa Goswami, yang dapat memasuki hati semua insan. Pada waktu Sukadewa Goswami pergi untuk memasuki tingkatan hidup pelepasan ikatan keduniawian atau sannyasa, beliau meninggalkan rumahnya tanpa menjalani pesucian dengan benang suci maupun upacara-upacara yang diikuti oleh golongan-golongan masyarakat yang lebih tinggi. Vyasadewa, ayah Sukadewa Goswami yang takut berpisah dari beliau, berseru, "Wahai putraku, tentu saja hanya pohon-pohon yang juga terharut dalam perasaan rindu yang sama, bergema sebagai jawaban kepada sang ayah yang kesedihan." Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Wahana, warna, dan asrama. Wahana, warna, dan asrama menetapkan banyak tugas kewajiban untuk dilaksanakan oleh para pengikutnya. Tugas-tugas tersebut mewajibkan calon siswa Weda mendekati seorang guru spiritual yang dapat dipercaya dan mohon diterima sebagai murid beliau. Benang suci adalah tanda orang yang sanggup mempelajari Weda dari acarya atau guru spiritual yang dapat dipercaya. Sri Sukadewa Goswami tidak menjalani upacara-upacara pesucian seperti itu karena beliau adalah roh yang sudah mencapai pembebasan sejak lahir. Pada umumnya, manusia lahir sebagai insan biasa dan dia dilahirkan untuk kedua kalinya melalui proses-proses pesucian. Apabila ia melihat cahaya baru dan mencari bimbingan untuk kemajuan rohani, ia mendekati seorang guru spiritual untuk dididik di bidang Weda. Guru spiritual hanya menerima orang tulus yang bertanya sebagai muridnya dan memberikan benang suci kepadanya. Dengan cara demikian, seseorang dilahirkan untuk kedua kalinya atau Dwija. Sesudah seorang mencapai kualifikasi sebagai Dwija, ia diperbolehkan mempelajari Weda. Lalu sesudah ia menguasai Weda dengan baik, ia menjadi seorang Wipra. Wipra atau seorang Brahmana yang berkualifikasi menginsapi yang mutlak dengan cara tersebut dan maju lebih lanjut dalam kehidupan rohani sampai ia mencapai tahap Vaishnava. Tingkat Vaishnava adalah tingkat pasasarjana bagi seorang Brahmana. Seorang Brahmana yang maju perlu menjadi seorang Vaishnava, sebab Vaishnava adalah Brahmana yang sangat berpengetahuan dan insaf diri. Srila Sukadewa Goswami adalah seorang Vaishnava sejak awal. Karena itu, beliau tidak perlu menjalani segala proses lembaga warnasrama. Pada hakikatnya, tujuan warnasrama Dharma ialah mengubah orang kasar menjadi penyembah Tuhan yang murni atau Vaishnava.
Karena itu, siapapun yang menjadi Vaishnava yang diterima oleh Vaishnava kelas utama atau utama adhikari Vaishnava sudah dianggap Brahmana, biar bagaimanapun kelahiran maupun perbuatannya dahulu. Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima prinsip tersebut dengan mengakui Srila Haridas Thakur sebagai acarya nama suci. Walaupun Thakur Haridas kebetulan muncul dalam keluarga yang beragama lain. Sebagai kesimpulan, Srila Sukadeva Goswami dilahirkan sebagai seorang Vaishnava, dan karena sifat kebrahmanaan sudah terkandung dalam dirinya, dia tidak perlu menjalani upacara-upacara. Siapapun yang dilahirkan dalam keadaan rendah, baik ia Kirata, Huna, Andhra, Pulinda, Pulkasa, Abhira, Sumbha, Yawana, Kasa, maupun yang lebih rendah lagi, dapat diselamatkan sampai kedudukan rohani tertinggi berkat karunia para Vaishnava. Srila Sukadeva Goswami adalah guru spiritual Sri Suta Goswami. Karena itu, Sri Suta Goswami mengaturkan sembah hormatnya kepada Srila Sukadeva Goswami sebelum memulai menyampaikan jawabannya atas pertanyaan para resi di Namaisaranya. Sloka 3. Yaswanubhavam akila sruti saram ekam adhyatma dipam atitir satam tamondham samsarinam karunayaha purana guyam tam yasa sunum upayami gurum muninam. Artinya, perkenankanlah saya mengaturkan sembah hormat kepada beliau Suka, putra Vyasadeva, guru spiritual dari semua resi, atas karunia-Nya yang mulia terhadap orang duniawi kasar yang berjuang untuk menyeberangi bagian-bagian kehidupan duniawi yang paling gelap. Beliau menyabdakan pelengkap yang paling rahasia. Beliau menyabdakan pelengkap yang paling rahasia ini hingga ke inti sari pengetahuan Weda, setelah beliau sendiri memahaminya melalui pengalaman. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Suta Goswami meringkas hampir seluruh pengantar Srimad Bhagavatam dalam doa ini. Srimad Bhagavatam adalah penjelasan pelengkap yang asli tentang ayat-ayat Vedanta Sutra. Vedanta Sutra atau Brahma Sutra disusun oleh Vyasadeva dengan maksud menyampaikan intisari pengetahuan Veda saja. Srimad Bhagavatam adalah ulasan yang asli tentang intisari tersebut. Srila Sukadeva Goswami adalah guru besar Vedanta Sutra yang sudah tentu menginsapi penjelasan itu secara mendalam. Oleh karena itu, Srila Sukadeva Goswami juga menginsapi ulasan Vedanta Sutra, yakni Srimad Bhagavatam. Guna memperlihatkan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada orang duniawi yang kebingungan dan ingin menyeberangi kegelapan sepenuhnya, Srila Sukadeva Goswami membacakan pengetahuan rahasia tersebut untuk pertama kalinya. Tidak ada gunanya memperdebatkan bahwasanya orang duniawi dapat berbahagia. Tiada makhluk hidup di dunia ini, baik Brahma yang agung maupun semut kecil, dapat berbahagia. Semua orang berusaha merancang rencana kekal demi mencapai kebahagiaan. Namun semuanya digagalkan oleh hukum-hukum alam material. Karena itu, dunia material disebut daerah yang paling gelap dalam ciptaan Tuhan. Namun orang duniawi yang tidak bahagia dapat keluar dari dunia materi itu hanya dengan menginginkan untuk keluar. Sayang sekali, mereka bodoh sekali sehingga mereka tidak mau melepaskan diri. Karena itu mereka diumpamakan sebagai unta yang menikmati ranting-ranting berduri, karena ia menyukai rasa ranting itu tercampur dengan darah. Ia tidak menyadari bahwa itu darahnya sendiri dan lidahnya sedang dilukai oleh duri tersebut. Begitu pula darah orang duniawi semanis madu baginya, dan walaupun dia selalu disiksa oleh karya-karya material yang diciptakannya sendiri, ia tidak ingin membebaskan diri. Orang duniawi seperti itu disebut para karmi. Di antara beratus-ratus ribu karmi, hanya sedikit saja yang mungkin merasa bosan dengan kesibukan duniawi dan ingin keluar dari susunan bangunan yang membingungkan itu. Orang cerdas seperti itu disebut para gyani. Vedanta Sutra ditujukan kepada para gyani tersebut.
Namun, Srila Vyasadeva sebagai inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa dapat meramalkan penyalahgunaan Vedanta Sutra oleh orang yang jahat tak bermoral. Karena itu, Srila Vyasadeva sendiri melengkapi Vedanta Sutra dengan Bhagavata Purana. Dinyatakan dengan jelas bahwa Bhagavatam tersebut adalah ulasan Brahma Sutra yang asli. Srila Vyasadeva juga mengajarkan Bhagavatam kepada putranya sendiri, Srila Sukadewa Goswami, yang sudah mencapai tahap pembebasan dalam kerohanian. Srila Sukadewa sendiri menginsapi dan kemudian menjelaskan Srimad Bhagavatam. Atas karunia Srila Sukadewa, Bhagavata Vedanta Sutra tersedia bagi semua orang tulus yang ingin keluar dari kehidupan duniawi. Srimad Bhagavatam adalah satu-satunya ulasan Vedanta Sutra yang tidak dapat disaingi. Sripat Sangkaracarya sengaja tidak menyentuh Srimad Bhagavatam karena beliau mengetahui bahwa ulasan yang asli akan sangat sulit diunggulinya. Sangkaracarya menulis karyanya berjudul Sariraka Bhashya, dan orang yang menamakan diri pengikut Sangkaracarya mencela Bhagavatam sebagai karya baru. Hendaknya orang jangan disesatkan oleh propaganda seperti itu yang ditujukan terhadap Bhagavatam oleh perguruan Mayawada. Dari sloka pengantar ini, siswa yang baru mulai belajar harus mengetahui bahwa Srimad Bhagavatam satu-satunya sastra rohani yang dimaksudkan bagi para paramahangsa yang bebas sepenuhnya dari penyakit duniawi yang disebut kebencian. Para Mayawadi iri kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Sripat Sangkaracarya mengakui Narayana, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, berada di atas ciptaan material, para Mayawadi yang iri tidak dapat memasuki Bhagavatam. Namun, orang yang sungguh-sungguh ingin keluar dari kehidupan duniawi ini dapat berlindung kepada Bhagavatam. Karena Bhagavatam disabrakan oleh Srila Sukadewa Goswami yang sudah mencapai pembebasan. Srimad Bhagavatam adalah cahaya pelita rohani yang memungkinkan seorang melihat kebenaran mutlak yang diinsapi sebagai Brahman, Paramatma, dan Bhagawan secara sempurna. Selanjutnya, sloka 4. Narayanam namaskritya naram cewa narottamam devim saraswatim yasham tato jayam udirayet. Artinya, sebelum membaca Srimad Bhagavatam ini yang merupakan sarana kejayaan, hendaknya kita mengaturkan sembah sujud kepada personalitas Tuhan yang Maha Tinggi, Narayana, kepada Narayana Resi, manusia yang paling utama, kepada Ibu Saraswati, Dewi Ilmu Pengetahuan, dan kepada Srila Vyasadeva, penyusun Srimad Bhagavatam. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Semua sastra Weda dan Purana-Purana dimaksudkan untuk menaklukkan daerah tergelap kehidupan material. Makhluk hidup berada dalam keadaan lupa terhadap hubungannya dengan Tuhan. Karena terlalu terpikat akan kepuasan indrawi sejak dahulu kala, perjuangannya di dunia material berlangsung tiada henti dan tidak akan mungkin dia keluar darinya dengan cara membangun berbagai rencananya. Sekiranya ia sungguh-sungguh ingin berjaya dalam perjuangan hidup yang terus-menerus ini, ia harus membangun kembali hubungannya yang kekal dengan Tuhan. Orang yang hendak memulai langkah perbaikan tersebut harus berlindung kepada sastra seperti Weda dan Purana-Purana. Orang bodoh mengatakan bahwa kitab-kitab Purana tidak mempunyai hubungan dengan Weda yang keberadaannya dimaksudkan untuk berbagai jenis manusia. Semua manusia tidaklah sama. Ada manusia yang diatur oleh sifat kebaikan, ada manusia yang diatur di bawah sifat nafsu, dan ada yang di bawah sifat kebodohan. Kitab-kitab Purana dibagi-bagi sedemikian rupa agar semua golongan manusia dapat memanfaatkannya, berangsur-angsur memperoleh kembali kedudukannya yang telah hilang dan keluar dari perjuangan hidup yang keras. Srila Sita Goswami memperlihatkan cara membaca kitab-kitab Purana. Cara tersebut dapat diikuti oleh orang yang bercita-cita menjadi pengajar sastra Weda dan Purana-Purana. Srimad Bhagavatam adalah Purana yang tidak ternoda dan khususnya diperuntukkan bagi mereka yang berkeinginan untuk lepas dari ikatan material selamanya. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Kita telah membaca 4 sloka dari bab 2 Srimad Bhagavatam.
dalam topik ketuhanan dan pelayanan suci kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih telah berkunjung ke Kali Yuga TM Channel. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan.